Oke, kita kembali lagi ke Mbak Mayang. Mbak Mayang, boleh diceritakan dong awal mulanya menjadi orang yang sensitif ya, maksudnya bisa peka terhadap hal gaib itu sejak kapan sih sebenarnya? Oke, jadi sebelumnya aku makasih sama Mbak Noven dan juga Om udah ngasih kesempatan buat aku cerita dan sharing untuk pengalaman aku yang mungkin agak sedikit complicated deh. Tapi di sini untuk masalah kepekaan itu untuk melihat yang mungkin tidak kasat mata itu enggak yang sekeren Om Ho ya, maksudnya yang bisa ngeliat banget, yang bisa apalagi bisa balik ke masa lalu kayak gitu enggak, cuman lebih ke ngerasain energi dan juga residual itu menurut saya tuh sesuatu yang apa ya nggak pernah hilang. Jadi dari dulu sampai sekarang dan itu mungkin terjadi waktu pas kalau boleh aku cerita aku masih kecil tapi nggak kecil banget ya, masih TK 0 kecil itu. Jadi dulu keluarga aku papa sama mama tuh kayak ngontrak gitu di daerah, kalau boleh sebut daerahnya ya, itu di daerah di sana ngontrak sebelum gempa 2006 ya, sebelum 2006. Terus di sana itu tipe mama sama papa dari kecil itu suka ninggalin Mayang sendirian di rumah gitu loh Mbak. Jadi sering dari kecil banget tuh emang bingung di rumah tuh kayak gak ada siapa-siapa, bener-bener kayak yang sendirian. Ya bagi cewek gitu ya. Iya. Padahal tuh kan masih, maksudnya anak kecil kan masih pengen butuh teman gitu ya. Nah dari situ di kontrakan itu jadi dia gambarnya kayak apa ya, kayak letter U gitu loh. Di situ ada dua keluarga, satunya keluarga Mayang sendiri, satunya sendiri tuh keluarga dari kayak blasteran Cina gitu loh Kak Manur. Nah itu satu keluarga yang Chinese ini tinggal sama ayahnya. Dia tuh punya apa namanya, saudara tuh 2. Jadi cewek, kakaknya itu mungkin around waktu pas aku tahun 2005 itu mbaknya umur 26 tahun. Kemudian nah kakaknya ini cowok, adiknya cowok, adik cowok itu sekitar baru masuk SMA lah. Tapi udah termasuk dewasa gitu ya. Karena keseringan sendiri di rumah nih Mbak Mayang tuh sering nih kayak diajaklah main sama si Masnya ini. Kita sebut Mas A aja gitu ya. Mas A ini Mayang tuh kayak ngerasain beberapa hal yang sorry to say kayak agak sedikit sensitif. Itu mainnya tuh kayak nggak cuma sekedar main yang cuman apa sih, kayak main main-mainan tradisional zaman dulu lah, atau kayak main-mainan boneka atau kayak gitu, tapi lebih ke maaf banget ini kayak lebih ke arah yang agak dewasa gitu. Terus tiba-tiba waktu itu tuh sekitaran pagi, aku masih ingat banget, ngajak lah kayak seperti biasanya ya kan. Terus nggak tahu kenapa dalam hatinya Maya tuh tiba-tiba banget, setelah itu nggak tahu berapa lama terjadinya ya, itu tuh kayak ada yang ngomong, May jangan lakuin ini, ini tuh nggak bener loh, ini tuh belum sepantasnya kamu lakuin, kamu dapetin kayak gitu. Ya tiba-tiba kayak Maya tuh kayak set kayak dikasih penglihatan, ibarat kayak Maya yang sekarang